gaya hidup individu yang mempengaruhi perkembangan, baik perubahan yang dapat diprediksi maupun tidaknya. Itu ada dua, yaitu perubahan normatif dan perubahan non-normatif. Apakah dari kalian coba dipahami? Menurut kalian nanti disimpulkan pasti dari setiap individu pasti nanti berbeda. Gimana? Apakah ada yang mau berargumen? Menurut kalian perubahan normatif itu apa? Ada yang mau jawab? Apa saya tutup? Saya belum. Itu perubahan normatif itu garis besarnya perubahan yang hampir semua orang alami. Jadi ya emang berjenjang seperti itu, Bu. Sedangkan yang normatif itu tiba-tiba atau mendadak. Jadi tidak dapat kita plan seperti pandemi Covid, tiba-tiba besok pandemi dan besok kiamat kan juga tidak tahu kita seperti itu, Bu. Oke, baik. Apakah dari tim cewek ada yang ingin? Dari tadi kan cowok terus, ayo yang cewek. Apakah ada? Ya, baik. Apa? Menurut saya perubahan normatif itu perubahan yang terjadi di setiap orang yang bertahap di kehidupannya, seperti umur 6 sampai 7 tahun itu umur masuk SD. Nah, terus pubertas yang dialami oleh seseorang, itu menurut saya. Oke, yang ini non. Apakah ada non yang menurut cewek? Mungkin tidak, Bu, karena ya ini memang perubahan normatif ini kan perubahan yang terjadi secara tidak langsung atau tidak bisa diprediksi seperti itu. Mungkin ya belum terprediksi, belum ada. Nah, perbedaannya ini kayak ini secara terurut. Tapi kalau ini itu kita tidak bisa memprediksi seperti yang Anda kata Mas Anwar. Masuk contohnya itu kita masuk sekolah SD pasti di umur segini, nggak mungkin kita umur 4 tahun mau masuk SD. Karena kan juga tidak boleh ya. Pubertas dan perubahan fisik emosional remaja itu pasti. Di setiap kalian sudah memasuki masa pubertas, pasti kalian akan perubahan fisik dan emosional remaja. Yang cowok pasti suaranya berbeda, yang cewek pasti juga adalah ya, tahu sendiri ya cewek. Transisi ke jenjang pendidikan lebih tinggi pasti terukur dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan juga kuliah. Jadi yang ini itu lebih terurut dan juga kayak udah tertata. Yang perubahan non normatif itu kayak perubahan atau peristiwa yang tidak terduga oleh kita. Nggak tahu ya, contohnya seperti pandemi ini. Nggak tahu besok pandemi atau mungkin minggu depan. Tapi jangan sampai ya teman-teman. Apakah dari slide ini kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, yang slide berikutnya yaitu ada sistem-sistem ini saling berkaitan, yaitu PHK orang tua, anak tidak fokus, prestasi menurun. PHK orang tua ini yaitu apakah dari kalian tahu? Tidak tahu toh, Bu, harusnya. Ya ibaratnya kalau orang tua kita itu di PHK atau tidak dipekerjakan lagi di tempat tersebut seperti itu. Oke. Yaitu PHK orang tua itu kayak pekerjaan orang tua kita. Terus anak yang tidak fokus karena dari orang tua ini di PHK, pasti orang tua itu kayak stres lah. Nah nanti yang dianggap apa? Kita mengalami stres dan konflik. Akhirnya si anak ini menjadi tidak fokus dan kayak pendidikannya pasti nanti juga terpengaruh ya, karena penghasilan orang tua pasti tersusun. Habis itu apa? Padahal si anak ini mempunyai prestasi, tapi dengan minimnya dukungan orang tua karena terpengaruh biaya, si prestasi ini menurun. Jadi tidak ada satupun sistem yang bekerja secara teoriosasi. Perubahan di satu sistem akan merambat dan mempengaruhi sistem lainnya. Jadi seperti yang tadi, sistem sekolah, teman sebaya dan juga lain-lain itu mempengaruhi. Seperti juga ini kelima ini pasti akan mempengaruhi kita di kayak lingkungan dalam pendidikan. Apakah yang paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Saya menanyakan
semisal kalian itu mempunyai prestasi atau juga kamu pasti jika orang tua itu kehilangan pekerjaan, mungkin dari kalian pasti ada teman kalian yang tidak akan melanjutkan pendidikan tinggi dan juga lainnya gitu ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang si anak tersebut gitu? Mungkin dari kalian apakah paham? Tadi kan sudah saya menjelaskan dari awal sampai akhir tentang psikologi anak ya. Apakah ada kalian pernah bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya bro ya, kalau menurut saya itu ya gimana ya, kan PHK itu kan tidak bisa diprediksi ataupun ya tidak bisa itu kan, jadi termasuk musibah bro namanya. Jadi kalau musibah itu setahu saya, ini saya kaitkan dengan kesusahan mata kuliah kali ini psikologi pendidikan. Ya karena PHK itu kan tidak bisa diprediksi, mungkin si anak ini bakal merasa dia itu kayak waduh kena azab nih gitu kan, langsung jadi dia itu kayak ngedor gitu mentalnya. Jadi gak usah lanjut ke perguruan tinggi aja dah ya langsung dipanggil terus kayak ya sudah lah, gak usah lanjut kan orang tuaku habis di PHK gak punya duit. Tapi kalau pandangan saya mungkin yang orang tuanya sudah di PHK, saya mencari jalan. Jadi saya mendaftar beasiswa banyak, mungkin jika ada salah satu bisa tercapai ya nanti saya akan mengejar prestasi saya. Itu karena itu tergantung kognitif masing-masing, karena kognitif peserta didik itu kan sudah mempengaruhi gimana cara pola pikir mereka loh. Jadi kalau emang kognitif itu keren, bagus dan juga ingin tetap terus melanjutkan itu, jadi mereka itu semangat gitu mencari jalan terus seperti itu Bu. Pendapat saya. Nah, menurut kalian itu benar? Nah, ini termasuk di perubahan normatif atau non normatif? Karena apa, Mbak Dino? Karena perubahan yang tidak bisa ditebak. Angkat-angkat. Saya perubahan yang tidak bisa ditebak. Oke, apakah ada yang lain? Apakah sama-sama? Sama. Oke, kita melanjutkan. Tadi kan tentang pendidikan ya Mas. Apa arti bagi seorang pendidik dalam konteks bukan hanya akademik? Guru perlu memahami latar belakang lingkungan siswa secara menyeluruh, yaitu dari kondisi keluarga, ekonomi dan juga sosial, bukan hanya nilai ulangan mereka. Jadi kita harus sebagai seorang pendidik yang baik, kita itu melihat latar belakang dari siswa maupun mahasiswa. Dengan cara apa? Kita melihat kondisi keluarga, ekonomi dan juga cara sosial mereka itu bagaimana. Dalam memperkuat mesosistem sekolah ataupun keluarga, bangun komunikasi aktif dan bermakna antar sekolah dan orang tua. Sinergi ini terbukti meningkatkan perkembangan dan prestasi anak secara signifikan. Yaitu karena apa? Dengan adanya pendidikan, pasti kita akan membangun komunikasi, yaitu antar sekolah dan juga mahasiswa. Yang seperti saya tadi sampaikan sebelumnya, bahwa kalau ada komunikasi antar instansi dan juga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah semua ini lengkap? Apa ada yang belum hadir? Lengkap Ibu. Baik. Materi hari ini adalah teori ekologis Bronfenbrenner. Apakah dari kalian sudah tahu tentang teori ini? Belum. Oke, baik. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Baik, dalam slide yang ini adalah ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yaitu apa yang akan kamu capai hari ini. Dari kalian semua, ada yang tahu atau bisa berargumen kira-kira yang mau Anda capai di hari ini apa? Atau mungkin di perkuliahan ini. Baik. Oke, sesuai dengan template yang sudah tertera di dalam PPT, pada perkuliahan pada hari ini nanti kita dituntut untuk bisa mengidentifikasi, menganalisis serta mengevaluasi. Begitu Ibu. Baik, apakah ada yang lain menurut
teman-teman lainnya selain Ridwan? Sudah Ibu. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Mengidentifikasi yaitu ada yang tentang menyebutkan dan menjelaskan 5 sistem lingkungan dalam teori ekologis. Di dalam identifikasi yaitu ada menyebutkan dan menjelaskan 5 sistem lingkungan dalam teori ekologis. Di dalam teori ini ada yang bisa mengidentifikasi gak? Apa sih dari maksud teori ekologis ini? Belum Bu, karena teori ekologis ini belum dijelaskan secara spesifiknya. Mungkin nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Baik. Nah, di dalam ini itu kok ada 3: mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Yaitu di dalam mengidentifikasi kita itu menyebutkan dan menjelaskan di 5 sistem lingkungan dalam teori ekologis. Kalau dia menganalisis yaitu menganalisis pengaruh masing-masing lapisan lingkungan terhadap perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi faktor lingkungan secara nyata yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa di kelas. Nah, tadi pertanyaan Mas Anwar yaitu teori ekologis Bronfenbrenner yaitu dikembangkan oleh Ulrich Bronfenbrenner 1979 yaitu dari Amerika. Teori ini menegaskan bahwa perkembangan individu tidak dapat dipahami secara terpisah. Jadi kita bisa lihat bisa begitu yaitu terpisah dari lingkungan ia bertumbuh. Jadi dari kalian semua pasti hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya, pasti dari kalian itu ada yang bapak ibunya bekerja. Pasti kalian akan ikut di neneknya. Apakah ada yang di sini? Ada Bu. Siapa? Farel. Dari Farel sendiri. Bagaimana pendapat Anda atau mungkin pandangan Anda yang hidup ikut neneknya dengan ikut orang tuanya? Sangat berbeda Bu, karena lingkungan dari nenek saya kan di daerah yang cukup terpencil, jadi daerahnya itu di sekitar pegunungan gitu, jadi lebih tertutup atau kurang dari informasi seperti itu. Baik. Nah, dari Mas Farel, karena apa? Kunci utama dari pembelajaran yaitu setiap lapisan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain dan secara kolektif membentuk perkembangan anak. Jadi, jika perkembangan anak itu ibaratnya berbeda dengan yang lain, pasti itu akan pemikiran juga sama. Karena apa? Lingkungan itu terpengaruh banget kepada pemikiran dan perkembangan kita. Lingkungan terdekat individu, contohnya seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan juga tempat ibadah. Nah, karena kenapa kok lingkungan terdekat itu mempengaruhi sistem pembelajaran kita dan juga perkembangan kita? Karena lapisan paling dalam dari ekosistem perkembangan anak itu yaitu lingkungan di mana individu berinteraksi secara langsung dan tatap muka setiap hari. Jadi kita bisa dilihat dari perkembangan kita itu karena apa? Karena itu kita setiap hari itu berada di lingkungan di mana? Jika kita berada di lingkungan yang negatif, pasti kita akan terbawa juga ke negatif. Pasti dari kalian juga mempunyai teman atau bahkan dari keluarga kalian itu ada yang kayak dia itu ikut di nenek, tapi dia itu hidupnya tidak terarah. Dalam terarah itu kayak gimana ya? Pasti kayak kurang lah dalam pendidikannya. Pasti juga ada yang begitu. Karena apa? Secara langsung dan dalam pasca berani karena sifatnya itu paling dekat dan intens. Lapisan ini memiliki pengaruh terkuat pada perkembangan anak. Apakah dari kalian ada yang menurutnya itu kayak di sini kalian mengalami Bu, di mana keluarga? ya karena seperti ini Bu, di mana lingkungan saya itu kan sering ada songgorek dan juga sering ada konvoy dan ada juga yang ya minum-minuman keras, narkoba dan yang lain
hal sejenisnya. Terus kamu Itu kan- terbawa? Tidak Bu, seperti ini Bu, sebentar Bu. Ini kan tentang psikologi pendidikan ya Bu. Ya. Nah, jadi di sini tuh psikologi saya itu sedikit terganggu karena adanya hal-hal tersebut. Namun di sini saya itu memiliki pemikiran bahwa apabila kita itu memiliki suatu pegangan ataupun iman yang kuat, kita tidak bisa terpengaruh kepada hal-hal negatif ini Bu. Apakah itu termasuk dalam konteks psikologi pendidikan juga Ibu? Karena itu kan juga termasuk dalam pendidikan keagamaan. Ya, Seperti itu. baik. Ya, itu termasuk karena apa? Kita itu kan ini, kualitas interaksi di mikrosistem menentukan kondisi perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial anak. Nah, kalau kita berada di tempatan yang seperti Mas Anwar alami, pasti terganggu dan pasti punya pikiran apa aku kayak gitu aja ya, akan terbawa arus. Tapi Mas Anwar masih memiliki tempat ibadah, yaitu nilai moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Mas Anwar. Jadi Mas Anwar tidak terbawa arus ke dalam pengaruhan tersebut, gitu Mas Anwar. Baik Bu, terima kasih. Ya, apakah ada teman-teman yang lainnya juga? Tidak. Baik. Nah, hubungan antar mikrosistem. Di hubungan antar mikrosistem, yaitu di sini itu kan ada mesosistem, yaitu di situ ada keluarga, sekolah, teman sebaya, tempat ibadah, dan juga sekolah juga ada. Jadi kita di sini tuh kayak lingkup kita secara berpendidikan dan perkembangan itu bagaimana. Jika mesosistem kita kuat, orang tua itu aktif berkomunikasi kayak seperti dengan guru, menanyakan bagaimana perkembangan anak saya di sekolah, ibu, bapak, begitu. Agar apa? Anak tersebut itu kalau di sekolah orang tuanya bapak, ibu, guru, kalau di rumah kan orang tua. Jadi selama di sekolah itu bagaimana perkembangan dia? Apakah sama dengan perkembangan yang ada di rumah? Jika tidak ada komunikasi antara orang tua dan juga siswa, pesannya diterima anak dari rumah dan sekolah itu saling bertentangan. Ibaratnya si anak itu bilang di sekolah itu dia sangat rajin masuk, tapi ternyata di sekolah tidak pernah masuk. Karena apa? Itu adalah orangnya. Orang tua itu berkomunikasi dengan guru. Jadi teman-teman sekalian bisa disimpulkan